Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri yang ditulis oleh Fadil Z.A. Dan di dalam cerita ini, nama dan tempatnya sudah kami samarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Tak perlu lama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Aku Dijadikan Tumbal Nelayan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak ceritanya. Sebut saja namanya Kusminah, ibu rumah tangga. Aku ditakdirkan sebagai istri seorang pelaut. Meski suamiku bukan seorang nelayan, kehidupannya di tengah laut tidak terlepas dari tugas kantor yang mengharuskannya berkelana di tengah laut. Sebut saja namanya Mas Pri. Begitu aku biasa memanggil suamiku. Ia bekerja di perusahaan perkapalan yang bekerja sama dengan nelayan. Mas Pri ditugaskan di wilayah Indonesia Timur. Di awal-awal pernikahan, kami bertemu sebulan sekali. Selebihnya, jarak antara Jakarta dan Maluku memisahkan kami. Ini adalah resiko yang sudah kami sadari sejak awal. Kesepian adalah harga mahal yang harus kubayar. Aku tahu ini adalah konsekuensi pekerjaan. Tidak mudah bagi suamiku untuk pindah tugas ke Jakarta. Keahliannya masih dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas di lapangan. Pilihan terbaik adalah aku harus mengalah. Aku yang harus rela ikut kemana suamiku melangkah. Terlebih aku sudah berbadan 2. Janin 3 bulan dalam kandunganku. Tidak rela berpisah dengan bapaknya. Aku menyusul suamiku ke Maluku. Dan aku tinggal di perkampungan nelayan. Berbaur, menyatu dan hidup bersama dengan mereka. Di tengah keseharian mereka, kutemukan sesuatu yang tidak lazim. Gairah dan semangat untuk melaut tidak seperti yang kubayangkan sebelumnya. Rona kesedihan terpancar di wajah-wajah nelayan sepulang dari melaut. Sudah cukup lama, hasil tangkapan ikan mereka tampak sepi. Tidak bisa menutupi kebutuhan harian. Terlebih mereka harus mencicil biaya kapal per bulan. Setiap tahun katanya ada musim paceklik. Tapi tahun itu, lain dengan tahun-tahun sebelumnya. Ikan semakin sulit didapat. Biasanya dalam situasi seperti itu, tetua adat perkampungan nelayan mengadakan ritual larung sajen ke laut. Sudah lama mereka menggagasnya, tapi belum terlaksana, hingga aku berkumpul bersama mereka. Suatu hari kulihat undangan tergeletak di meja. Kuambil undangan itu, di atasnya tertera nama suamiku. Undangan itu mengharap suamiku untuk hadir di ritual larung sajen yang akan diselenggarakan selama 3 hari. Secara khusus, Danang, salah seorang tetua adat, mengharap Mas Pri sendiri yang mewakili kantornya. Di hari yang ditentukan, Mas Pri menghadiri ritual larung sajen. Sementara aku hanya terdiam diri di rumah. Aku tidak ikut serta ke sana, karena undangan itu bukan untukku. "Ini, minum," kata Mas Pri sambil menyodorkan sebotol air. Aku mengangguk pelan. Kuambil sebotol air dari tangan suamiku. "Ini air dari ritual larung sajen. Kata tetua adat harus diminum, biar kamu sehat. Kamu kan lagi hamil," jelas Mas Pri panjang lebar. Sebagai orang baru, aku merasa terharu atas perhatian Danang yang masih sempat mengirim sebotol air. Aku tidak berpikir macam-macam. Meski air itu bukan air biasa, dengan santainya air kembang itu kuminum seteguk, dan sebagian lagi untuk cuci muka. Sementara Mas Pri menceritakan acara larung sajen sambil rebahan di lantai. Ritual itu diselenggarakan di atas karang di tengah laut. Sebotol air yang tersisa separuh itu kemudian kutaruh kembali di atas meja. Malam itu suasana perkampungan nelayan sedikit berbeda. Tidak seperti biasanya. Lolongan anjing terdengar nyaring. Anjing-anjing itu meraung-raung, seakan memberi tanda kehadiran makhluk lain di sekitar perkampungan. Bulu kuduku merinding. Aku tidak mengingkari bahwa malam itu aku sedikit takut.
sementara suamiku terlelap dalam tidurnya. Ia kelelahan setelah 3 hari mengikuti ritual larung sajen. Kupaksa memejamkan mata. Di tengah ketakutan itu, aku dikejutkan oleh kehadiran sosok tinggi besar, berbaju hitam, celana hitam. Ia membawa bungkusan hitam, entah apa yang dipegangnya. Sosok hitam di tengah kegelapan itu membungkuk. Kulihat tangannya memegang kakiku, dingin. Aku pun berteriak histeris. Teriakan itu membuyarkan semua yang ada di depanku. Aku yakin tidak sedang bermimpi. Aku melihat dan merasakan sentuhan tangannya yang dingin. Tapi makhluk itu hilang begitu saja. Ia seakan lenyap di telan bumi. Suamiku pun terbangun gelagapan. Ia terkejut mendengar lengkikan suaraku. Didekapnya aku yang masih gemetar. Dengan isak tangis, aku menceritakan apa yang baru saja terjadi. Mas Pri menggeleng setengah tidak percaya. Kuceritakan kembali keganjilan demi keganjilan yang ada. Suara anjing yang terus meraung, hingga udara malam yang terasa berbeda. Perlahan Mas Pri pun memahami apa yang kumaksud. Akhirnya malam itu, kami lalui dengan banyak berzikir dan membaca ayat kursi. Malam itu menandai berlakunya malam yang mencekam, dan itu adalah malam yang pertama. Setiap malam aku hidup dalam ketakutan, sampai akhirnya aku jatuh sakit. Yang mengherankan, anjing yang berkeliaran di desa itu selalu menggonggong bila melihatku. Mereka seperti melihat sesuatu yang lain dalam diriku, sementara orang yang melintas sebelumku tidak dihiraukan oleh anjing-anjing itu. Bahkan tidak jarang ada anjing yang sengaja datang ke rumahku, hanya untuk menggonggong. Kian hari sakitku semakin parah. Berita sakitku menyebar ke warga. Kedudukan suamiku sebagai orang yang mewakili kantor cukup terpandang di mata mereka. Tanpa kami minta, ada saja orang yang datang ke rumah memberi minuman. Katanya minuman itu dari orang pintar. Bahkan ada yang memandikanku selama 7 hari. Katanya hamil muda harus selalu dimandikan dengan kembang. Aku hanya bisa pasrah. Begitulah adat di perkampungan nelayan itu. Aku pun menuruti kemauan mereka, karena aku ingin segera terbebas dari kelumpuhan ini. 3 bulan lamanya aku terbaring lemah di atas tempat tidur, tergolek tanpa daya. Aku bersyukur Allah masih memberi kekuatan kepada janin dalam kandunganku, hingga tidak terpengaruh dengan keadaan orang tuanya. Sebenarnya aku takut bila terjadi apa-apa dengan janinku, tapi alhamdulillah, semua itu tidak terjadi. Di dalam balutan ketakutan yang semakin kuat itu, akhirnya aku meminta diantar kembali ke Semarang. Aku ingin melahirkan anak dalam ketenangan. Mas Pri menuruti kemauanku. Mas Pri pun menuruti kemauanku. Namun gangguan itu semakin menguat setelah melahirkan. Sakitku berangsur membaik. Anak pertamaku lahir dengan selamat tanpa banyak kendala. Pertemuan dengan suami pun kembali merenggang. Sebulan sekali kami baru bertemu. Hal ini memang kurang baik bagi perkembangan anakku. Akhirnya setelah anakku berumur setahun, aku pun kembali ke Maluku, mengikuti suamiku. Semua itu demi kebahagiaan keluarga ini. 2 tahun di Maluku aku mendapat firasat kurang baik, seolah-olah akan terjadi peristiwa yang besar. Dan tidak lama, 3 hari kemudian, terjadilah peristiwa yang menggemparkan. Perang antar agama di Ambon pecah. Peperangan itu menjalar kemana-mana, termasuk di perkampungan di mana aku tinggal. Kami kalang kabut melarikan diri. Waktu itu Danang pun memberikanku ikat pinggang. Katanya agar kami selamat dari pelarian. Ikat pinggang itu harus dibawa kemana-mana, dalam keadaan suci, dan tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Aku ikuti pesan tetua adat itu, karena aku memang tidak tahu apa-apa. Bersama suami dan rombongan kami terdampar di Pasuruan. Di sanalah aku dan Mas Pri memutuskan untuk menetap dan mulai hidup baru. Apalagi aku sudah mulai mengandung anak kedua. Aku mengontrak rumah sambil menunggu renovasi rumah yang baru kami beli. Sementara Mas Pri kembali ke perkapalan. Ikat pinggang dari Danang kukubur di halaman rumah kontrakan. Waktu itu aku tidak tahu bila Ujang sang pemilik rumah sudah memagari rumahnya.
dengan pagar gaib yang menyerupai seekor ular, berkulit hijau dan belang kuning, tidak terima kedatangan tamu asing, hingga ia menampakkan diri. Saat Ujang memberi jaminan rasa aman pun, aku hanya tersenyum saja. Aku tidak cerita bila sudah melihat binatang peliharaannya. Kamu di sini tenang saja, tidak akan ada yang berani mengambil harta kamu. Bila kamu mengontrak di sini, kata Mang Ujang. Tanyaku pura-pura tidak tahu. Di sini sudah dijaga ular, katanya. Dalam hatiku berkata, aku sudah melihat. Oh, iya Jang, kataku sambil mengangguk. Sebulan aku mengontrak di rumah Ujang, hingga pada akhirnya ia meninggal dengan cara yang mengenaskan. Badannya penuh luka benjolan, bernanah, dan mengeluarkan bau anyir. Berhari-hari Ujang melolong minta tolong, namun ajal seakan sulit menghampirinya. Dalam hati aku berpikir, sungguh berat siksaannya di dunia. Sepeninggalan Ujang, aku pindah ke rumah sendiri. Kebetulan rumahku sudah selesai direnovasi. Aku gali kembali ikat pinggang yang telah kukubur, dan kubawa ke rumah yang baru. Di sini, di rumah yang baru, penampakan-penampakan kembali hadir. Di malam pertama, aku disambut dengan suara berdebum di lantai 2, seperti suara barang yang dilempar dengan keras. Aku bergegas naik ke atas, tapi tidak terlihat seorang pun di sana. Tidak ada benda yang berserakan atau jatuh ke lantai. Semuanya tetap di tempatnya, seperti semula. Pengalaman yang mengingatkanku kembali dengan kenangan pahit di Maluku dulu. Aku bergegas turun ke bawah. Ku dekap anakku yang tertidur dengan pulas. Aku bersyukur ia tidak terganggu dengan dentuman suara itu. Ingatanku kembali kepada Mas Pri yang jauh di seberang sana. Entahlah, apakah ia merasakan keanehan seperti yang kurasakan saat ini. Aku tidak tahu. Yang jelas kerinduan dalam hatiku kembali membuncah. Dalam suasana seperti ini aku sangat membutuhkan kehadirannya. Suara berdebum di malam pertama itu merupakan sebuah pertanda bahwa ada makhluk lain yang tinggal di lantai atas. Beberapa kali makhluk tidak diundang itu menampakkan diri kepada warga sekitar. Mereka pun bercerita, Gus, ada bapak-bapak yang tinggal di lantai atas rumahmu. Badannya tinggi sekali, sekitar 2 meter, bajunya hitam, kata Ima seorang tetanggaku. Aku tidak menyangka apa yang mereka ceritakan, karena sudah beberapa kali aku melihat kehadiran makhluk itu. Tapi di hadapan Ima, aku pura-pura tidak tahu. Aku tidak ingin mereka takut dan enggan bermain di rumahku. Ah, tidak ada. Ibu nakut-nakutin saya saja, kataku mengelak. Setelah kelahiran anak yang kedua, aku mulai sensitif. Bila ada orang yang meninggal, ada desiran halus yang menandakan seorang akan meninggal. Firasat itu sering kali benar. Dimulai dengan bulu kuduk yang merinding, lalu mulai kesakitan di sekujur badan. Badanku merinding. Bila perasaan seperti ini muncul, maka itu adalah pertanda datangnya kematian. Kekuatan ini justru membuatku semakin tercekam ketakutan. Kian hari firasatku semakin kental. Hingga akhirnya, orang di sekitaranku mulai percaya dengan ramalan kematianku. Ada saja yang kemudian mereka pertanyakan kepadaku. Sampai akhirnya, aku sendiri yang ketakutan luar biasa. Kekalutan ini bermula ketika aku mendengar takbir lebaran dari masjid. Gemat takbir yang membahana berulang-ulang itu seakan merontokkan jiwaku. Aku pun berteriak histeris. Panas! Panas! Ibu mertua yang sejak kehamilanku mulai membesar tinggal di rumahku, berusaha menenangkan diriku. Aku pun mulai tenang ketika Mas Pri menghubungi via telepon. Aku menangis. Aku merasa sedih. Di saat lebaran seperti ini, harus tinggal berjauhan. Aku ceritakan peristiwa semalam. Mas Pri meminta maaf karena belum bisa pulang. Ia lalu memberiku wiritan. Kuamalkan wiritan itu. Tapi semakin lama kuamalkan, hatiku semakin gelisah. Hingga akhirnya, aku berteriak histeris. Aku mau pulang! Aku mau pulang! Aku terus berteriak sambil berlari ke sana kemari.
Semua itu kulakukan tanpa sadar. Aku pun tidak lagi mengingat punya anak dan suami. Dalam ketakutan itu aku pun mengajak ibu mertua untuk wiritan. "Bu, aku disantet orang, Bu. Ayo wiritan, Bu." Kuajak ibu mertua wiritan. Namun saat wiritan itu, badanku bergoyang-goyang. Ayo Bu, aku disantet Bu." Aku semakin yakin bila disantet. Aku kalut. Ku minta ibu mertua membawaku pulang ke orang tua di Semarang. "Bu, pulang saja Bu, antar aku ke Semarang Bu," pintaku pada saat itu. Kini kondisiku semakin parah. Kekuatan lain dalam diriku semakin tidak dapat kukendalikan. Akhirnya ibu mertua mengantarkan aku ke Semarang, sambil menggendong anak keduaku yang masih bayi. Sesampainya di Semarang, aku dibawa berobat ke orang pintar. Ki Dargo namanya. Padepokannya hanya berjarak 1 kilometer dari rumah ibu. Menurut ibu, ketika masuk ke padepokan Ki Dargo, aku berlagak tidak ubahnya seorang jagoan. Dengan berkaca pinggang, aku tantang Ki Dargo. "Ilmu kamu setinggi apa?" kataku. "Aku mau pulang. Kalau kamu benar-benar tinggi ilmunya, antarkan aku pulang," bentakku dengan sengit. Ki Dargo tidak menduga mendapat tantangan seperti itu. Namun ia masih berusaha tenang. "Memangnya rumah kamu di mana?" tanya Ki Dargo. "Rumahku di Maluku," kataku. Ki Dargo mengira aku masih trauma perang saudara di Maluku dan masih membekas. Karena itu ia menyarankan agar aku dibawa ke rumah sakit jiwa. Orang tuaku pun menuruti nasihat Ki Dargo. Aku dibawa ke rumah sakit jiwa. Selama di rumah sakit, aku mengoceh tidak karuan. Aku sebutkan keburukan orang-orang di Pasuruan, tetanggaku dan orang-orang yang selama ini aku kenal. Perawat di rumah sakit itu pun hanya bisa geleng-gelengkan kepala melihat ulahku. Seminggu di rumah sakit tidak ada perubahan berarti. Bahkan setiap mendengar suara azan, aku ketakutan luar biasa. Mataku belingsatan, dan secepat kilat ku cabut selang infus. Aku berlari dan bersembunyi. Hingga pada akhirnya, Mas Pri datang seminggu setelah aku dirawat. Mendengar keanehanku, Mas Pri pun teringat peristiwa di Maluku beberapa tahun lalu. Ia mencoba menenangkanku dengan membaca ayat kursi. Aku berontak. Telingaku terasa panas. "Kurang ajar kamu, Priyono. Kamu yang membawa aku ke sini. Antarkan aku ke Ki Dargo. Aku mau pulang," kataku dengan keras. Suamiku ketakutan. Ia tidak menduga bila mendapat bendakan seperti itu. "Kalau kamu tidak mau, istrimu aku bawa," ancam jin yang merasuki diriku. "Jangan, istriku jangan dibawa." Mas Pri mempertahankan diriku. Akhirnya aku pun dibawa kembali ke padepokan Ki Dargo. Di sana aku tidak kerasan. Aku tersiksa dengan bisikan-bisikan yang terus terngiang di telingaku. "Setan, setan, setan." Bisikan itu terus membuntuti kemanapun aku pergi. Sampai akhirnya, salah seorang murid Ki Dargo mencoba mengusir bisikan itu dengan memasukkan jin ke dalam diriku. Ia bermaksud mengusir jin dengan jin yang ia masukkan, tapi hasilnya nihil. Jin murid Ki Dargo dikalahkan oleh jin yang telah menetap dalam diriku. Melihat kenyataan itu, akhirnya Ki Dargo memutuskan untuk mewariskan ilmu tenaga dalamnya kepadaku. Ia berharap dengan mengamalkan ilmu ini, pada akhirnya jin itu akan kalah seiring dengan perjalanan waktu. Aku tidak tahu apa motif di balik pengajaran ilmu tenaga dalam itu. Kedatanganku ke sana bukanlah untuk mencari ilmu, tapi jin yang ada dalam diriku ingin dipulangkan ke Maluku. Ia merasa tidak bisa keluar dengan sendirinya dari tubuhku. Aku tirakat, tidak makan dan tidur sehari semalam. Setelah itu aku disuruh makan silet dan kaca. Aku tidak mau. Keinginanku bukanlah untuk mendapatkan kekebalan. Setiap kali ke padepokan Ki Dargo, aku bukannya diobati, tapi diberi amalan-amalan baru berupa mantra Jawa. Aku disuruh merapalkan mantra-mantra itu.
Hasilnya penyakitku bukannya sembuh, tapi aku semakin kuat. Pukulanku semakin mematikan. Akibatnya aku mudah marah kepada suami, dan dengan ringan aku pukul Mas Pri bila dia melakukan kesalahan. Bukannya sembuh, justru malah melahirkan masalah baru. Di lain waktu bisikan jahat itu memprovokasi untuk bunuh diri. Reputasi kamu sudah habis, sudah dibikin malu di Banyuwangi. Sekarang kamu bunuh diri saja. Bisikan itu terus terngiang di telinga. Aku terpengaruh. Tanpa sadar aku pun berteriak. Aku mau gantung diri. Mana talinya? Orang-orang segera mengamankan tali dari jangkauanku. Aku semakin kalut. Dalam kondisi seperti itu, aku pun tidak mengingat pada anak dan suami. Aku tidak kenal siapapun. Yang ku tahu, aku hanya ingin dipulangkan ke Maluku. Kegagalan Ki Dargo tidak membuat keluargaku menyerah. Mereka terus berusaha mencari pengobatan alternatif. Setiap orang bilang, di sana ada dukun bagus. Dia diundang ke rumah. Sampai karena sedemikian parahnya, aku pernah disuruh makan ekor kucing hitam. Keluargaku menuruti permintaan sang dukun dan merelakanku makan seekor kucing. Di lain waktu ada dukun yang menyuruhku menaruh tulang babi di bawah tempat tidurku. Keluargaku pun juga membawaku berobat ke psikiater, tapi tidak banyak membawa perubahan, karena ujung-ujungnya hanya dikasih obat penenang saja. Suatu ketika Mas Pri kembali bertugas di Maluku. Di sana ia bertemu dengan tetua adat yang dulu memberi air sebotol. Ia menceritakan semua peristiwa yang menimpaku. Entah apa yang dipikirkan tetua adat itu, hingga ia memberi suamiku 3 botol air. Katanya aku harus dimandikan dengan 3 botol air tersebut. Mas Pri senang. Ia berharap 3 botol air dari tetua adat itu bisa menyembuhkanku. Hingga hari itu pun ia langsung pulang. Jam 5 sore, aku dimandikan. Katanya biar setannya tahu rasa. Namun yang terjadi kemudian justru kebalikannya. Jam 2 malam, terdengar suara dentuman di lantai atas, seperti ada yang meletus. Keesokan harinya anakku yang kedua muntah-muntah dan harus dirawat di rumah sakit. Anak pertama juga menyusul di opnam. Tidak lama kemudian, aku juga harus dirawat karena demam yang tinggi. Melihat gelagat yang kurang baik itu, akhirnya aku dibawa ke Semarang kembali. Ibu pun bahkan menyuruh menjual rumah di Banyuwangi. Singkatnya aku pun pindah ke Jakarta ketika suamiku ditarik ke kantor. Waktu itu aku sedang hamil anak yang ketiga. Setelah kelahiran anak ketiga, aku mulai sakit lagi. Semakin parah. Kali ini, aku sudah menuntut cerai dari suamiku. Sudahlah mas, aku sudah tidak kuat. Aku minta cerai. Pokoknya aku mau pergi dari sini. Anak-anak kamu ambil semua. Aku mulai kebingungan. Mas Priyono sadar bahwa itu bukan dari diriku. Gangguan dari jin itu kembali muncul setelah aku mulai banyak membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah. Beruntung pada saat itu, istilah ruqyah sudah tidak lagi asing di masyarakat, sehingga tetangga menyarankan agar aku mengikuti terapi ruqyah di kantor majalah gaib. Ketika aku menghubungi kantor majalah gaib, aku disarankan untuk mengikuti terapi ruqyah di Gaib Ruqyah Syariah, cabang Ciputat, salah satu cabang terapi ruqyah dari majalah gaib yang lebih dekat dengan tempat tinggalku. Aku pun tidak sabar lagi. Kupanggil taksi dan kubawa ketiga anakku. Sementara suami yang masih di kantor, aku meminta segera menyusul ke tempat ruqyah ke Gaib Ruqyah Syariah cabang Ciputat. Namun saat dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh Ustadz Endang, aku langsung berteriak, "Aku mau pulang, mau pulang!" Aku terus berteriak dan memberontak. Jin itu masih belum mengaku dari mana asalnya. Dia hanya tertawa dan berbelit-belit ketika ditanya. Setelah terus dibacakan ayat Al-Quran, akhirnya jin itu mengaku bahwa dia berasal dari kuburan. "Aku mau pulang, tapi aku harus bawa Kusminah," kata jin dari kuburan itu. "Kamu pulang sendiri," jawab Ustadz Endang.
Dulu perjanjiannya bagaimana? Aku mau bawa Kusminah. Jin dari kuburan itu tidak mau pulang tanpa diriku. Ia juga mengaku. Dia masuk melalui air kembang yang dibawa suamiku dari ritual larung sajen di Laut Maluku. Pengakuan jin itu mengingatkanku kembali kepada masa silam saat aku menginjakan kaki di tanah Maluku. Menurut cerita yang kudengar dari tetangga di perkampungan nelayan, tempat larung sajen itu memang berada di atas kuburan. Dulu karang di tepi laut itu berupa daratan. Seiring dengan waktu, ia terkikis dan menjadi bagian dari laut. Di sanalah tetua adat biasa mengadakan larung sajen. Yang mengasih minum itu Priyono, suaminya. Tapi yang menyuruh tetua adat, jin dari kuburan itu terus ngedumel. Aku diikat di badannya Kusminah. Aku tidak bisa keluar. Celoteh jin itu. Suamiku pucat pasi mendengar pengakuan jin dari kuburan. Dia tidak mengira bila diriku akan dijadikan tumbal nelayan. Sepulang dari Ciputat, aku pun tetap memutar kaset ruqyah di rumah. Akibatnya aku kembali melolong meminta tolong. Tolong, tolong, aku mau pulang. Aku sudah tidak suka di badan Kusminah. Priyono, bilangin tetua adat di sana. Aku mau pulang. Kalau tidak, aku bunuh ibu kamu. Aku bunuh siapa saja, ujar jin itu. Di lain kesempatan jin itu merajuk seperti anak kecil. Ia merayu suamiku. Anakku sayang, Priyono, kesini. Aku pangku nak, katanya. Sini sayang, aku pulangin ya nak. Kamu anakku, pulangin aku. Ia selalu mengulang kata-kata ingin pulang, karena ia sudah merasa tersiksa berada di badanku. Sudah lama ia menetap di sini, dan ia ingin bebas. Kalau aku sampai mati, tetua adat juga akan mati, ancam jin itu lagi. Lalu kemudian Mas Pri pun mencoba menghubungi Danang di Maluku. Waktu itu Danang meminta dikirim baju yang sudah kupakai, dan masih ada keringatnya. Hanya saja dia baru bisa melakukan ritual pada hari Jumat. Suamiku pun ketakutan, sampai akhirnya dia hampir saja mengabulkan permintaan Danang. Bagaimana ya kalau baju kamu kukirim ke Danang? Apa kalau tidak, kamu sendiri yang ke sana naik pesawat? Kata Mas Pri. Aku tanya ke Ustadz Endang dulu, jawabku. Aku tidak mau mengabulkan keinginan dari Mas Pri sebelum konsultasi dengan Ustadz Endang. Ketika akhirnya Ustadz tidak mengizinkan, Mas Pri tidak jadi mengirim pakaianku ke Maluku. Jalan yang kutempuh hanya mengintensifkan ruqyah. Karena dari pengalaman selama ini, inilah jalan terbaik untuk mengeluarkan jin dari dalam diriku. Aku tidak jemu-jemunya untuk terus ruqyah di rumah atau di Ciputat, karena pada dasarnya aku mengalami gangguan di malam hari. Namun siang harinya, kesadaranku muncul kembali, dan aku bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Hingga suatu malam jin itu menyerah. Ia keluar sekitar jam 9 malam, 2 jam setelah utusan dari kantor pulang dari rumahku. Waktu itu aku tidur. Anakku yang pertama juga tiduran di sampingku. Anak yang kedua aku dekap dengan erat. Saat itulah aku melihat bayangan seperti asap hitam naik dan menembus atap rumah. Anakku yang kedua melihat peristiwa bersejarah dalam hidupku itu. Seperti seorang anak yang melepas kepergian orang lain, anakku mengucapkan salam perpisahan. Dadah mama. Sementara anakku yang masih bayi hanya menangis dengan keras. Entahlah, apakah ada hubungan antara keluarganya jin itu kedatangan utusan kantor ke rumah. Aku tidak tahu pasti. Yang jelas, sekarang aku mulai menata kembali kehidupan bersama suami dan anak-anakku setelah sekian lama sudah terganggu. Dan cerita pun selesai. Itulah kisah yang dialami oleh Bu Kusminah. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami.
Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.